Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, apa kabarnya? Ketemu lagi channel 199 Sentiment Review. Jadi hari ini saya datang ke acara GIAS, IASI BSD. Ini hari Jumat terakhir di tanggal 19 Agustus. Jadi rencananya ini sebenarnya pengen selain ngetes ini lensa baru nih, Viltrox 13mm, pengen juga lihat-lihat bikin vlog sekalian. Ini nyampainya agak kecepatan, jadi sekarang itu tadi nyampe jam setengah 11, tapi bukannya itu jam 11. Nah ini kan juga hari Jumat ya, jadi saya juga sekalian pengen lihat sih gimana suasana di hari Jumat, Jumatannya gimana di GIAS. Katanya sih bakal ada Jumatan di Hall 3, di belakangnya standnya BMW. Nanti kita lihat aja ya gimana situasinya Jumatannya, seberapa rame hari Jumat. Ini situasi antriannya sekarang itu 10:52. Gimana menurut kalian, apakah ini cukup rame? Kayaknya sih sepi ya. Ya let's see di dalamnya nanti gimana suasananya. Sekarang saya mencoba Viltrox 13mm f2.4 tanpa VR digital ya. Tadi soalnya kayaknya agak wobble-nya agak aneh, jadi ini coba nih apakah cukup stabil tangan gua untuk ngevlog tanpa VR. Coba barcode tiketnya dibuka aja. Oh, udah. Kepada para pengunjung yang terhormat, demi keamanan dan keadaan bersama. Oke, masuk juga. Katanya setelah kita masuk nggak bisa keluar lagi. Oke, masuk juga. Antriannya cukup pendek. Tadi nunggunya sekitar 2 menit kali ya. Oke, sekarang kita jalan-jalan aja, muter-muter. Di depan gua ini ada booth Honda Big Bike. Kayak udah pada tahu juga ya, dan sudah banyak masuk ke video-video vlognya semua channel YouTube otomotif. Ini Honda Dax ST 125, kecil banget. Nah ini dulu pernah gue bikin juga videonya, cuman belum tayang karena gue belum sempat ngedit. Ini juga Rebel 500 yang baru. Jadi karena agenda kita hari ini itu sebenarnya lebih ke ngetes lensa ya, sama bikin vlog ala-ala. Hall 1, mari kita masuk. Langsung disambut dengan stand Hyundai yang gede banget. Yang dipajang itu adalah Stargazer. Stargazer yang seri The Punten. Depannya itu Toyota. Toyota biasa ya. Ada Agya, Yaris GR Sport ya, bukan Yaris GR Yaris. Oh, gede banget ya. Hyundai sama Toyota sama besarnya. Kalau kita mau lihat Hyundai Stargazer, nih mau tahu warna merah Stargazer kayak gini ya. Warnanya itu kalau menurut pandangan gua warnanya itu lebih ke apa ya, warna merah yang nggak terlalu mencolok. Merah itu masih agak adem, tapi nggak terlalu tua juga. Merahnya aman sih, merah aman. Tapi nggak terlalu kelihatan istimewa merahnya. Merahnya ya kayak B aja gitu. Nyala lampu Stargazer ini temaram sih, nggak terlalu terang-terang.
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara utama lain daripada banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak berzikir ini maka tenanglah hati manusia. Bahagialah. Selesai. Oke, baru saja selesai Jumatan guys. Jumatannya ternyata cukup rame. Baru pertama kali ini sih gue ikutan Jumatan di sini. Karena biasanya gue itu menghindari datang di pameran di hari Jumat. Cuman ternyata ya cukup nyaman juga ya. Cuman kan banyak juga orang yang mikir gak enak Jumatan di tempat exhibition. Ya oke lah. Jadi tengah banyaknya pameran mobil ini, ada satu sepeda motor yang nyempil. Ini sepeda motor pun sepeda motor yang baru ya, Alfa. Sepeda motor Alfa listrik ini. Nah, kita sekarang ada di Hall 5. Hall 5 ini ada Kia dengan Kia Carens yang baru. Kalau nggak salah dia juga manjang mobil-mobil yang masih belum dijual ya. Kalau Carens sih udah dijual. Carens ini katanya saingannya Innova, cuman entah ya. Dia segede Innova nggak dalam ya. Dari luar sih kayaknya nggak segede ini. Harganya sih saingan sama Innova. Ada macam Carens, ada Sorento HHCV, Sonet itu lama. Sama setelah itu di ada pendatang baru, Subaru. Jadi sebenarnya Subaru udah pernah masuk Indonesia ya, cuman waktu itu karena ada kasus pajak, masalah kasus pajak 4WD, kan 4WD PPNBM-nya beda ya, waktu itu jadi bermasalah. Dan setelah PPNBM 4WD itu dihapus, jadi ganti dengan emission base, akhirnya Subaru balik lagi. Ini mobil Subaru BRZ, buat petrolhead ini pasti suka dan tahu. Sold out. Berarti mobil itu di pamerannya juga dijual ya, bukan buat dipajang doang. Forester. Wah, BRZ ini memang keren banget nih warna birunya. Jadi BRZ itu dipajang itu cuma warna silver sama warna biru. Tapi nggak tahu pilihan warna yang lainnya, mungkin ada yang lain. Oke, kita lanjut ya ke Wuling. Kalau Wuling tuh sebenarnya yang bikin gue penasaran tuh ada Wuling EV. Karena kan tahu sendiri ya, REV bentuknya imut-imut kecil banget. Kalau yang di depan tuh mobil-mobil yang agak lamanya, Wuling tadi, Almas, Cortez, Almas lagi. Kita masuk aja, kita cobain duduk posisinya. Ini kipas-kipasan keren. Agak rame tapi ya. Coba cari yang bisa kita dudukin posisinya. Kayaknya yang di atas panggung ini posisi pengemudinya nggak ada yang pakai. Coba ya. Di sini Daihatsu juga manjang Daihatsu Ayla EV. Ini kalau misalnya beneran bakal ada produksi massalnya, ini bakal menarik banget sih mobilnya. Cuman ini saat ini masih mobil prototype atau konsep, atau bahkan dijual kapan. Tapi akan sangat dinanti. Ini MG manjang mobil klasiknya ya, mobil klasiknya MG TC 1948. Keren banget mobilnya. Ya, mobil klasik ya. Ini peleknya masih jari-jari. Dan sportnya masih sederhana banget. Duduknya sangat selonggoran ya kakinya ya.
di belakangnya nggak ada apa tuh, nggak ada ini ya, nggak ada ruang buat kaki, kayak ini cuma buat bagasi doang. Ini kalau ada orang iseng bikin remake mobil gini kayak lucu juga ya, cuma buat iseng aja. Ini bagi orang yang minat mobil-mobil double cabin, MG juga majang mobilnya yang akan dijual, katanya sih nanti bakal dijual ya, cuman entah deh dijual atau enggak. Bentuknya sih unik ya. Ini MG juga majang MG5 GT dengan apa nih? Dengan livery apa ini? Livery Mukalai. Mungkin ada yang tahu Mukalai itu apaan? Ini kartunis banget tapi keren. Kinda childish but it's cool. The art is very cool. Ini entah lagi bikin konten atau bikin iklan. Kayaknya sih ini lagi bikin, lagi ada ini, siapa itu? Nggak terlalu sering nonton YouTube Indonesia soalnya. Oke, tadi kita udah ke Kia, Subaru, juga nyobain DRV, DRV. Daihatsu, MG nyoba 5 GT, Suzuki. Gue bahkan bingung, baru lihat ada di Suzuki. Baru espresso doang. Nah, di area bis dan truk ini gue menemukan booth yang menarik. Ini booth Laksana. Ini kan sebenarnya buat karoseri ya. Nah, dia ini ngebikin karoseri motorhome untuk Nissan Navara. Ini menurut gue menarik, kenapa? Soalnya biasanya motorhome itu pakai platformnya itu pakai misalnya kayak bis atau minibus, atau memang bisa dibilang kayak model-model F gitu yang dikaroseriin, tapi ini dari double cabin. Oke, akhirnya ketemu juga boothnya Segway. Jadi Segway itu sendiri sudah sangat terkenal sekali ya di dunia kendaraan, terutama di apa sih namanya ya, two wheel balance yang biasa dipakai di airport. Kalau one wheel juga ada, cuman akhirnya masuk ke dunia dengan nama Segway Motors. Ini sekarang gua lagi di booth SM Sport, Sim, Wimoto, CF Moto. Jadi mereka ini semua satu grup ya ternyata. Nah, tadi gua barusan lihat ada SM Sport ini, dia ngeluarin, dia majang 3 motor listrik. Nah, yang klasik ini menariknya dia range-nya 20 kilo katanya. Meskipun top speed-nya cuma 50 kilo, top speed-nya cuma 50, berapa tadi ya? Top speed-nya sekitar 60 km per jam misalnya. Dan enak itu ergonominya, tadi udah nyobain nih, duduk ya. Posisi duduknya karena dia nggak maksain baterainya di deck dan dia ada kayak apa sih namanya, lehernya gitu. Itu jadi enak posisi duduknya, ergonomis banget. Ini agak sempit tapi sih standnya, jadi agak susah bikin video. Cuman ini yang salah satu yang paling menarik nih, CF motor listrik tadi yang bentuk klasik itu. Kalau yang tengah ini masih prototype ya, ini keren juga sih. Cuman ya belum dijual, katanya tahun depan baru dijual, jadi ya skip. Ini di booth EJPX nyobain helm masih prototype. Ini dalamnya tuh, jadi ini sebenarnya kayak full face, cuman dia di kacanya itu ada kayak plastiknya lagi. Ini model-model Predator nih. Keren nggak guys? Oke, ini Kia EV6 GT Line. Ini kalau sebenarnya ini satu platform sama Hyundai Ioniq 5 karena Kia sama Hyundai itu masih satu grup. Tapi dari desainnya, wah ini sih menurut gue jauh
ya selera ya desain ya. Cuman menurut gue sih EV6 ini lebih terasa apa ya? Lebih terasa mobil beneran sporty banget dengan bentuknya yang membulat. Jadi ini futuristis zaman now lah. Kalau Ioniq 5 kan futuristis tahun 80-an. Tinggal kapan aja nih masuk ke Indonesianya. Kia juga bawa satu lagi mobil listrik ini yang lebih kecil dari Ioniq 6 ya, lebih kecil dari Kia EV6 namanya Niro EV. Niro EV ini platformnya sama kayak HR-V, gedenya kurang lebih kayak HR-V, engine crossover. Kalau EV6 kan gede banget ya, 4,6 meter, ini cuma 4,4 meter tadi panjangnya. Ini booth yang paling jarang gue datengin. Biasanya gue skip BMW dan Mini, tapi ya nggak tahu kenapa sekarang pengen masuk. Nggak apa-apa lah, sekali-sekali kita lihat ya BMW dan Mini. Mini Countryman, ada Mini Countryman. Countryman semua, cuma beda warna aja sama beda aksesoris. Kok rame banget boothnya Mini sama BMW ya ternyata. Mini Countryman lagi. Mini Countryman dan Mini Electric. Mini elektrik kayaknya udah muncul di Auto Driver ya. Sudah laku juga sih. BMW X5, BMW seri 2. M2 kayaknya. Ya iya. BMW. Warnanya ungu atau ungu. Z4. Logo BMW-nya unik ya, ada tambahan lagi warnanya. Ini adalah mobil listrik i4, BMW i4. Udah ngikutin kidney grill BMW terbaru ya, yang gede banget. Full elektrik. Jadi trennya memang sekarang kebanyakan udah mobil-mobil elektrik ya. Ini Yellow Stabilo X4M. Warnanya kinclong banget, keren banget. Itu kalau BMW emang beda ya warnanya ya. Kayak Mercy kan dia warnanya warna-warna aman. Kalau BMW itu warnanya tuh benar-benar menyala, kinclong, tapi tidak menghilangkan kesan elegan dan mewahnya gitu. Ini M4 juga, tapi warnanya kuning stabilo. Nih M3-nya warna hijau, bagus hijaunya. Keren ya, M3-nya ada kayak
kayak lubang, kayak aksen-aksen lubang kap mesin gitu, cuman bukan sih. Keren banget M3 baru. Tapi ternyata M4 juga sama, ada guratan seperti itu. Cuma bedanya kalau M3 sama M4, kalau M3 itu 4 pintu, kalau M4 dia cuma 2 pintu, jadi bener-bener sporty abis. Ini cuma performance parts, jadi ini kayaknya dia BMW M4 atau M2 dipasangin aksesoris-aksesoris resminya. Ada satu lagi yang kita belum lihat, BMW seri 2 dengan apa ini? Outer Space Inspired Refined Basics The 2 a Galaxy Ageless Galaxy. Ya cuma BMW seri 2 tapi dikasih stiker apa nih? Stiker ya, iya stiker. Ya mungkin cukup menarik buat kalian yang suka stiker. Ini udah lihat belum ya? BMW seri 3 terbaru. Oh ternyata yang kidney yang gede itu cuma yang seri-seri M deh kayaknya. Nih seri 3 terbaru, seri 3 ini ya pas bread and butternya BMW lah nih. Ini mobil paling laku ya BMW, ini seri 320 eSport. Banyak ya dipajang seri 3 ya. Yang ini juga seri 3. Warna putih. Sekarang kayak BMW baru pada pakai logo gini ya. Atau BMW tertentu aja. Kurang ngerti juga ya BMW. 330i, mungkin yang seri M kali ya, yang dipakein apa sih, dipakein logo baru, logo tambahannya sebagai penguat bahwa iya kayaknya yang seri M ya. Oke, gitu aja bootnya Mini dan BMW. Ya sekirang lebih gitu-gitu aja sih, kurang apa ya. Ya kita udah tahu lah ya BMW gimana bagusnya. Jadi kayak ya buat apa sih ngeliat lagi BMW Mini. Kalau Mini tuh yang males itu adalah selalu display Mini Countryman. Cuma macam-macam warnanya doang, itu yang bikin males. Kalau BMW ya karena nggak mampu aja sih sebenarnya. Oke, sekian BMW dan Mini di 2022. Oke, sekarang kita sudah kembali lagi di rumah ya, setelah muter-muter di Gias 2022 hampir seharian. Jadi footage yang sudah gue sediakan itu cukup panjang ya, sekitar 20 menitan. Sekalian aja vlog melihat situasi Gias 2022. Mungkin aja ada yang pengen lihat. Dan footage yang gue tampilkan di situ semuanya menggunakan Viltrox 13mm f1.4 ini. Jadi setelah saya pakai Viltrox ini, bisa dibilang untuk vlogging, lebar lensanya ini memang sangat mumpuni ya, cukup. Jadi kita bisa kayak kamera sendiri dan masih dapat muka kita. Cuman untuk 13mm ini kan ekuivalen di full frame itu adalah 20mm ya. Menurut saya itu mungkin agak terlalu stretch gitu. Cuman sih yang enaknya itu adalah f1.4 itu benar-benar berguna sekali ya, karena kan biasanya kalau kayak di pameran di indoor kayak gitu, cahayanya tuh minim meskipun cahaya lampu sorotnya itu banyak. Tapi ketika kita masuk ke dalam mobil itu kan mulai butuh cahaya yang banyak sekali gitu. Jadi dengan saya memakai bukan 1.4 ini, saya tidak
tidak perlu mencapai ISO yang terlalu tinggi sehingga gambarnya itu masih cukup bersih ya. Kemudian juga enaknya dari lensa super wide seperti ini adalah gambar yang saya ambil itu tidak ada yang menggunakan gimbal. Jadi itu benar-benar saya handheld, dan enaknya handheld dengan lensa super wide itu adalah kamera shakingnya itu nggak terlalu mengganggu ya. Jadi masih lumayan enak untuk dinikmati. Berbeda kalau misalnya kita pakai lensa equivalent 35 mm ke atas, itu kalau nggak pakai gimbal itu rasanya tuh kayak gempa gitu, kurang enak untuk dinikmati. Makanya ketika saya pakai 24 ini saya hampir selalu pakai gimbal, karena kalau saya pakai handheld saja itu gambarnya tuh bisa dibilang tidak usable. Kemudian bisa dibilang kan lensa ini ditujukan untuk vlogging ya. Cuman saya baru sadar bahwa sebenarnya saya ingin mengkoreksi video saya sebelumnya bahwa lensa ini tuh sekitar hampir 13 mm, 70-80 gram lebih berat daripada 24 mm full frame 1,8. Jadi sebenarnya ketika kita pakai vlogging seperti ini akan cukup melelahkan dan terasa berat ya. Jadi kita tuh untuk kuda-kuda megang kamera itu agak susah. Jadi sangat disarankan menurut saya untuk menggunakan bantuan seperti ya monopod mungkin. Jadi kita genggamnya lebih kuat, karena ketika saya melakukan vlogging sendiri itu saya akhirnya itu sering, karena saya megang itu tidak kuat dudukannya, saya akhirnya sering megang lensanya, dan ketika lensanya itu megang ini agak cukup gampang terputar ya ring fokusnya ini. Begitu ring fokusnya tersentuh sedikit saja langsung autofokusnya itu ter-override, jadi kayak manual gitu. Nah, ketika itu terjadi, biasanya situ hilang fokus. Jadi itu sebenarnya bukan salah lensanya, bukan salah kameranya juga. Overall sih saya sangat puas dengan performa lensa Viltrox ini. Ketika saya membutuhkan lensa wide, apalagi situasi seperti kayak tadi, saya butuh vlogging di tempat-tempat area yang agak tricky, sempit, jadi tidak bisa menjaga jarak terlalu jauh, saya akan sangat sering menggunakan Viltrox f1.4 ini. Terlebih lagi, lensa-lensa Viltrox ini autofocus itu sangat silent ya. Jadi meskipun saya tidak menggunakan mic eksternal, entah wired atau wireless, jadi saya pakai langsung dari kamera itu, suara autofocus ini hampir tidak terdengar. Bukan hampir, tidak terdengar. Saya tidak pernah mendengar suara autofocus dari lensa-lensa Viltrox ini. Baiklah, mungkin itu lebih seperti impresi ya, bukan full review, karena saya sendiri, saya tidak memiliki kapabilitas untuk mereview lensa seperti apa. Cuman dari footage Gias 2022 itu, Anda bisa nilai sendiri lah bagaimana performa dari lensa ini. Apakah lensa ini cocok untuk Anda jadikan salah satu tools Anda untuk vlogging, atau lensa Anda untuk kamera Nikon Anda? Kalau menurut saya, lensa-lensa Viltrox ini sangat handal ya, terutama generasi-generasi terbaru yang keluar setahun terakhir ini, yaitu kualitas itu sudah bisa dibilang acceptable, bagus. Performa mesin autofokusnya itu juga handal, dan ya sebenarnya untuk APS-C kita nggak ada pilihan lain sih selain Viltrox, karena Nikon saat ini hanya baru mengeluarkan lensa 28 itu untuk full frame, 40 untuk full frame juga. Nah, yang untuk APS-C atau lensa DX ini yang masih dianaktirikan, soalnya Nikon sampai saat ini hanya mengeluarkan lensa zoom untuk DX, yaitu 1850 bawaan Nikon APS-C, kemudian 50 sampai 250 mm, itu juga paket tambahan lagi combo, dan terakhir itu yang paling baru keluar 18 sampai 140 mm. Itu juga lensa yang cukup menarik ya. Cuman kalau untuk fotografi itu menarik, cuman kalau untuk saya untuk video works itu saya butuh aperture yang lebar, karena video itu sangat strict untuk settingannya ya. Jadi kita hanya bisa mainkan ISO untuk mendapatkan hasil video terbaik. Oke, mungkin videonya udah kepanjangan ya. Saya tidak yakin apakah Anda akan menonton video ini. Terima kasih apabila Anda sudah menonton, like apabila Anda suka video ini, subscribe jika info ini berguna untuk Anda. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.